Halo, kisah ini terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pemuda yang kuliah belajar agama. Bukannya imannya yang malah meningkat, tetapi imronnya yang jadi masalah. Sampai dia tega menghabisi seorang perempuan yang sudah 4 tahun dipacarinya. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 29 November 2023 sekitar jam 3 sore. Makirin 47 tahun, seorang pemulung rongsokan, ngerasa agak aneh waktu dia ngelihat ada sekelebatan yang mirip badan manusia kegeletak di tengah-tengah kebon duren di kampung Puteran Kaler, Kecamatan Pagerageng, Tasikmalaya. Dia mikir, siapa yang buang boneka orang-orangan pajangan toko di kebon di situ? Karena dia mikir, biasanya orang-orangan dibikin dari plastik, bisa aja dia kiloin barengan barang rongsokan yang lain. Dia deketin benda yang dikira orang-orangan itu. Tapi makin deket, bau nggak enak makin santer kecium. Sampai akhirnya dia kaget setengah hidup. Lantaran di depannya yang dikira orang-orangan toko, nggak taunya ternyata badan orang beneran. Badan perempuan muda yang bersimbah cairan merah hemoglobin. Saking kagetnya dia lari sambil teriak-teriak histeris ketakutan. Dia lari ke kampung dekat situ. Seketika kampung itu geger. Polisi yang dilaporin warga datang buat bikin olah TKP. Berdasar hasil olah TKP, tim Inavi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota ditemukan luka-luka di badan korban, luka-luka di kepala juga leher. Terus, polisi langsung bawa jenazah perempuan itu ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya buat diotopsi. Dari hasil otopsi juga akhirnya identitas jenazah diketahui. Dia bernama Wiwin Wintarsi. Keluarga Wiwin yang dihubungin langsung syok karena emang merasa kehilangan Wiwin yang gak balik-balik dari siang. Langsung aja Wiwin dimakamin dengan jutaan perasaan hati hancur. Polisi juga langsung selidikin kasus ini. Wiwin Wintarsi, seorang perempuan muda 19 tahun. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia tinggal sama keluarganya di Dusun Tenjolaya, Kelurahan Sindang Herang, Kecamatan Panumbang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Menurut keluarga, Wiwin adalah anak perempuan baik, sangat aktif di media sosial. Dia juga baru-baru aja upload foto-fotonya waktu dia masih SMA. Dia juga unggah foto-foto kelulusannya dari Madrasah Aliyah Serba Bakti Suralaya tahun 2021-2022. Setelah lulus, dia akhirnya lanjut pendidikan ke kampus di Tasikmalaya. Wiwin seneng bisa kuliah di kampus itu. Lantaran Wiwin punya pacar yang udah 4 tahun jalan, yang namanya Herdis Permana, kuliah di tempat itu juga. Herdis Permana adalah mahasiswa kampus IAIN Latifah Mubarokiyah Fakultas Dakwah, program studi ilmu tasawuf. Hubungan mereka berdua kelihatan romantis karena Wiwin sering posting-posting di Instagram. Juga waktu bulan Juli itu adalah hari anniversary pacaran mereka yang ke-4 tahun. Kelihatan dari semua postingan-postingan di sosmed, Wiwin ini crazy in love alias bucin sama sosok yang namanya Herdis Permana ini. Berbanding kebalik sama Wiwin, Herdis jarang sekali posting kehidupan pribadinya. Apalagi posting-posting soal pacaran. Lantaran mungkin karena dia jaga image sesuai dari latar belakang kuliahannya. Herdis tinggal sama keluarganya di Desa Payung Ageng, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Waktu itu dia dikenal Wiwin sebagai lelaki yang sangat baik. Wiwin anggap Herdis orang yang sangat-sangat layak buat dicintai. Karena Herdis dianggap lelaki yang paling ngertiin dia. Seolah-olah cuma Herdis yang punya frekuensi, juga chemistry yang sama sama Wiwin. Pokoknya Herdis adalah segala-galanya. Hubungan pacaran Herdis sama Wiwin yang udah jalan 4 tahun ini, sayangnya udah sampai di luar batas. Yaitu udah berani berhubungan kikuk-kikukan. Hubungan haram itu biasanya dilakukan di penginapan-penginapan sewaan, kelas jam-jaman yang murah meriah. Kikuk-kikuk itu dilakukan tanpa paksaan karena emang dua-duanya suka, sama-sama doyan. Awalnya hubungan kayak gitu aman-aman aja. Herdis mikirnya karena udah pakai pengaman yang namanya Sarman.
Buat yang belum tahu apa itu Sarman, silahkan dicek di deskripsi di bawah ya. Om bayangin, gimana cara Herdis kalau lagi beli itu Sarman di supermarket? Beli pakai malu-malu, ngumpet-ngumpet, nunggu Indomaretnya sepi, atau belinya sekalian jam 1 pagi di Indomaret 24 jam yang jam segitu emang pasti lagi sepi banget. Om juga jadi tahu. That's why Herdis piara kumis. Supaya kelihatan lebih om-om, supaya kelihatan lebih macho, supaya kelihatan dewasa, lebih tua daripada kelihatan masih bocil baru meletek gede. Who knows? Anyway, lain di depan, lain di belakang. Di depan alim, di belakang ternyata. Ingat ya ponakan-ponakan, don't judge the book by its cover. Ular kepala 9, inilah stempel yang pas distempelin ke muka Herdis sebagai orang yang berpenampilan beda di luar, beda di dalam. Happy anniversary, meski kadang menjengkelkan, tak ada yang lebih baik kecuali dirimu yang bisa membuatku bahagia. Terima kasih telah mencintaiku apa adanya dan mengerti diriku sepenuhnya. When the distance separates and remains one goal. Walau jarak memisahkan, tetapi tetap satu tujuan. Itulah salah satu ditambah salah dua kata-kata bucin yang ditulis Wiwin di sosmednya. Tapi nggak pernah disangka, abis anniversary kelihatannya Wiwin ngerasain ada yang nggak beres sama kondisi badannya. Dia telat haid 2 bulan. Wiwin cari-cari info di internet soal masalah kehamilan, yang justru malahan ini jadi tambah kepanikan setelah dia baca-baca artikel-artikel di internet itu. Aduh, gawat. Kayaknya saya teh hamil, ge. Aduh, kumaha ya? Kacau, kacau, kacau. Semakin baca artikel, Wiwin jadi makin panik. Nggak mau stres sendirian, dia WA ke Herdis pacarnya. Yang, Neng ngeri. Neng udah telat 2 bulan. Nggak kayak biasanya nih, Neng telat kayak gini. Tulis si Wiwin di pesan WA-nya. Herdis ngejawab, apa? Neng hamil? Nggak tahu, A. Neng sih dapat cari-cari di internet. Herdis yang gemeter kebingungan jawab lagi, Neng periksa dulu ke dokter. Nanti kabarin AA kalau udah ada hasilnya. Kalau emang iya lagi isi, gugurin aja. AA nggak siap punya anak, kata Herdis. Enteng banget mulutnya ngejeplak. Tapi A, itu kan belum tahu positif atau enggak. Jangan-jangan ini cuma hormon Neng lagi naik turun, lagi nggak bagus. Jadi headnya telat-telat kayak gini. Ada kok yang kayak gini, tapi emang gak lagi hamil. Si Wiwin coba tenangin Herdis, tapi Herdis malah bilang begini, kalau kamu beneran hamil, jangan-jangan sama orang lain ya? Kan kita selama ini pakai pengaman. Hah? Maksudnya apa, A? Tiap jam, tiap hari Neng kan sama AA terus, gak ada kenal sama orang lain. AA jangan sembarangan nuduh. Pokoknya kalau Neng beneran hamil, AA harus tanggung jawab. Herdis yang dengar tuntutan Wiwin jadi makin panik. Dia tahu kalau pacarnya itu nggak mungkin kikuk-kikuk sama orang lain. Ya udah, pokoknya Neng harus periksa dulu. Juga gugurin, AA nggak mau tahu. Wiwin yang waktu itu ngerasa malu kalau harus periksa ke dokter, punya rencana buat bikin kebohongan. Dia mau pura-pura udah pergi ke dokter kandungan. Kalau Herdis tanya-tanya lagi, dia sengaja mau bohong supaya nggak cekcok atau ribut sama pacarnya. Di sisi si Herdis, dia jadi makin tambah panik, stres, nggak bisa tidur, terus mikirin soal Wiwin yang hamil anaknya. Karena dia nggak mau keluarganya tahu, juga nggak mau citranya jadi jelek. Karena udah menghalimi anak orang, dia jadi punya niat jelek. Kalau nanti Wiwin nggak mau gugurin kandungannya, Wiwin harus diabisin. Herdis nggak mau hidupnya yang masih muda, masih panjang, pendidikannya jadi hancur gara-gara halimin anak orang di luar nikah. Ide buat habisin Wiwin udah bener-bener bulet buat dieksekusi. Herdis siapin tongkat kayu yang dia ambil dari ruang pramuka di kampusnya. Bentuknya kayak pukulan, pentungan. Diameternya 15 cm. Yang ukuran panjangnya kalau dipakai buat mukul lumayan bisa bikin bonyok. Apalagi kalau sampai dipukul di kepala, bisa kelenger orang dipukulnya. Nggak cuma itu, Herdis juga siapin senjata tajam jenis pisau kerambit buat lancarin misinya. Satu siang sekitar jam 11, 29 November 2023, Wiwin, Herdis ketemuan setelah jam kampus pertama buat omongin masalah ini. Wiwin nangis-nangis gemeteran, panik, lantaran masalah telatnya yang udah 2 bulan. Herdis ikutan panik. Herdis ajak Wiwin keliling-keliling naik motor nggak ada tujuan.
Sampai akhirnya mereka berdua sampai di kebun duren sepi di kampung Sadalewih. Herdis minta Wiwin turun dari motor, terus lanjut bahas soal head yang telat 2 bulan itu. Herdis lagi-lagi minta Wiwin buat gugurin kandungannya. Herdis mulai tanya-tanya soal kandungan. Udah ke dokter belum? Udah digugurin belum? Udah, Wiwin jawab singkat. Tapi raut muka Wiwin kelihatan di situ kalau dia lagi bohong. Herdis tanya lagi, mana? Kok nggak ada bekasnya? Kok nggak ada kamu kesakitan? Kamu bohong. Wiwin nggak bisa jawab, dia kebingungan. Herdis terus periksa badan Wiwin. Dia perhatiin bagian perut Wiwin. Kamu bohong, kamu belum gugurin. Herdis jadi emosi, ngerasa dibohongin. Sampai akhirnya mereka berdua cekcok hebat. Sampai saking emosinya, Herdis pukul muka Wiwin 2 kali. Herdis yang dari awal memang punya niat jelek, keluarin kayu pemukul dari dalam tasnya. Dia dorong Wiwin sampai jatuh. Dan bak. Dia pukul kepala Wiwin sampai 6 kali. Wiwin yang lemes karena kesakitan masih coba ngelawan, yang mana bikin Herdis jadi makin kesetanan. Herdis keluarin senjata satunya lagi dari tasnya. Senjata tajam pisau kerambit, yang langsung dia sebut ke dada Wiwin. Tapi karena bentuknya, kerambit sulit buat tembus bikin luka yang dalam di dada. Herdis malah tumpukan pisau itu ke leher Wiwin berkali-kali sambil pastiin Wiwin harus tewas. Sampai akhirnya Herdi bisa senyum, puas, lega, karena dia ngerasa masalah nama baiknya yang bakal rusak sudah selesai karena akhirnya Wiwin meninggal dunia. Dia akhirnya seret jasad Wiwin buat disembunyiin di semak-semak. Herdis langsung pergi dari lokasi itu. Balok sama senjata tajamnya dia buang begitu aja di lokasi. Herdis sore itu bersikap kayak nggak terjadi apa-apa. Dia lanjut perkuliahannya sore itu. Di tanggal 29 November 2023 di hari yang sama itu, sorenya akhirnya jenazah Wiwin ditemuin Marikin, pemulung 47 tahun yang udah diceritain di depan. Dari olah TKP, penemuan barang bukti juga sidik jari. 12 jam kemudian pelaku Herdis ditangkap besok paginya dini hari 30 November 2023. Herdis si kepala batu yang sadis coba-coba kabur, tapi dor, 2 kakinya langsung pincang. Dia diringkus ke kantor polisi dalam keadaan terpincang-pincang. Di kantor polisi saking kepala batunya, Herdis nggak mau ngaku perbuatannya. Sampai akhirnya pakai teknik ala-ala polisi, akhirnya Herdis ngaku semua perbuatannya. Polisi hubungin keluarga Wiwin. Mereka shock. Wiwin yang ditunggu-tunggu pulang ke rumah sejak siang tadi ternyata jadi korban pembunuhan yang ternyata dilakukan pacarnya sendiri. Warga sekitar yang tahu kasus ini marah. Mereka juga pengen eksekusi pelaku. Bahkan siangnya massa sudah kumpul di sekitar rumah pelaku. Tapi petugas kepolisian Panimbang berhasil redam kemarahan warga itu. Warga dijelaskan karena yang melakukan perbuatan adalah Herdis, bukan keluarganya. Di tanggal 13 Mei 2024, 6 bulan setelah selesai bunuh Wiwin, Herdis divonis mati di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Tapi di Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Juli 2024, sayangnya Herdis akhirnya mendapat hukuman seumur hidup setelah pengajuan banding. Demikian kasus yang sangat menggemparkan Tasikmalaya. Cinta yang dipuja-puji Wiwin selama 4 tahun harus end, harus berakhir secara tragis karena ulah seorang pengecut yang namanya Herdis Permana, pacarnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.